Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kasih dan penyertaan Roh Kudus selalu hadir dan tidak sekalipun meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jumpa kembali bersama kami di dalam program Mutiara hari ini yang hadir setiap pagi untuk menguatkan saudara semua melalui doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita sama-sama bersaat teduh di dalam doa dan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam sampai pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan baru, semuanya semata oleh kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami siap untuk diajar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai ora et labora atau berdoa dan bekerja. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari semua pembahasan kita yang sebelumnya, kita diingatkan bahwa Tuhan menghendaki kehidupan orang-orang percaya itu mesti seimbang, baik di dalam bekerja maupun di dalam berdoa. Keseimbangan itu bisa tercapai ketika kita bisa menempatkan mana yang paling kita prioritaskan atau yang paling kita utamakan, itu yang kita dahulukan. Kalau itu waktunya untuk kita bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Demikian pula kalau waktunya kita beristirahat, maka beristirahatlah. Kalau waktunya kita berdoa, maka berdoalah. Semuanya baik ketika kita bisa menempatkan mana yang paling utama yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Seandainya kehidupan saudara hanya bekerja saja tanpa saudara beristirahat, saudara menjadi orang yang workaholic, gila kerja, yang tidak mempedulikan kesehatan. Ketika saudara bekerja tanpa berdoa, itu menjadikan saudara orang yang sombong, bahwa saudara berpikir dengan kekuatan saudara, dengan kemampuan saudara, dengan skill saudara semata, saudara bisa menjadi orang yang berhasil. Dan sebaliknya, kalau saudara berdoa saja, tanpa saudara bekerja atau bertindak, itu sama dengan orang yang malas, yang cuma bisa bermimpi tetapi tidak punya semangat, tidak punya gairah untuk meraih atau mendapatkan apa yang ia impikan. Itu sebabnya kita diingatkan bahwa kehidupan kita harus seimbang, baik di dalam doa maupun di dalam kita bekerja. Tahukah saudara, pada saat saudara bekerja, saudara sedang melayani Tuhan dengan cara bertanggung jawab dan menyelesaikan apa yang Tuhan sudah percayakan. Sebagaimana juga firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 4, ini adalah ucapan Yesus yang berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Nah, Yesus saja itu menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan, yang ditugaskan di dalam hidupnya. Demikian juga kita, ketika dipercayakan pekerjaan di dunia ini, selama kita hidup, maka kita wajib untuk mengerjakan dan menyelesaikannya dengan hasil yang baik. Ketika saudara bekerja dengan baik, dengan penuh dedikasi, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kedisiplinan, maka saudara akan mendapatkan penghargaan baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Ayat firman Tuhan membuktikannya di dalam Amsal 22 ayat 29 yang berkata, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Nah, kemudian berdoa adalah tanda bahwa kita tidak semata mengandalkan kekuatan kita, tetapi berharap pada pertolongan Tuhan yang memampukan dan memberikan kita hikmat untuk menyelesaikan segalanya dengan baik. Kita boleh bekerja dengan habis-habisan, tapi ingatlah, berkat itu datangnya daripada Tuhan.
Itu sebabnya kita harus belajar selalu merendahkan hati. Kalau bukan Tuhan, apapun yang aku kerjakan tidak akan berhasil. Jadikan doa itu adalah sebuah pengakuan saudara di hadapan Tuhan bahwa saudara memerlukan Dia setiap hari. Karena Tuhan bisa memberikan saudara ide, hikmat. Tuhan juga bisa memberikan saudara bagaimana bersikap di dalam dunia kerja saudara. Itu pun akan menentukan keberhasilan saudara ke depan. Lihatlah Raja Daud, setiap kali dia akan berperang, dia selalu mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan, strategi apa yang harus ia pakai di dalam ia berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dan Tuhan memberikan ia hikmat, Tuhan memberikan ia strategi, dan semuanya itu menjadikan Daud adalah raja yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Karena bukan kekuatannya semata, karena bukan kekuatan senjata perangnya, prajuritnya, dan lain sebagainya. Dan Tuhan juga pernah menegur Daud dengan keras ketika ia menghitung jumlah pasukannya dan ia mendapati jumlah yang sangat besar. Di situ dia mulai deg-degan, dia mulai merasa dia berdosa terhadap Tuhan. Karena apa? Karena ketika ia mencapai masa jayanya, dia merasa, seperti ada muncul di hatinya, ini semua karena aku. Aku hebat. Jangan saudaraku. Karena pada waktu Daud sombong, maka Tuhan mengirimkan tulah yang luar biasa, membinasakan begitu banyak orang. Oleh karena apa? Karena kesombongan Daud. Ketika saudara berdoa, kesombongan saudara direndahkan. Karena di situ saat dimana saudara belajar mengakui, Tuhan, semua yang aku miliki, semua yang aku lakukan, hanya Tuhan semata yang memampukan aku untuk meraih ini semua. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di dalam saudara bekerja, serahkan segala apa yang saudara kerjakan. Di dalam usaha saudara, serahkan usahamu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan menuntun dan memimpin saudara, supaya apapun yang kau kerjakan berhasil. Demikian juga Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi sekali lagi saudaraku, belajarlah untuk menjadi seimbang di dalam kehidupan kita, baik di dalam doa, baik di dalam kita bekerja. Dan Tuhan memberikan jaminan di saat saudara sudah berdoa dan saudara bekerja dengan baik, bekerja keras, maka saudara haruslah orang yang pertama kali menikmati hasil kerja saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan untuk hikmat dan pengertian yang Kau berikan melalui pembahasan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh belajar arti kata seimbang, baik di dalam kami berdoa maupun di dalam kami bekerja. Tolong ya Allah Roh Kudus, agar kami mampu menghidupi kebenaran firman yang sudah kami renungkan. Kami rindu bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran, buah yang baik yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa, memohon hikmat dan penyertaan Tuhan, agar kami boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami di tempat di mana Tuhan percayakan kami bekerja dan berusaha. Oleh hikmat-Mu kami boleh menjadi orang yang ulet dan pantang menyerah, sehingga berkat dan penyertaan-Mu menjadikan kami berhasil dan beruntung. Kami berharap pada pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan, dan kami percaya kasih setia-Mu memagari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap seruan doa dan kerinduan hati kita yang mendalam pasti akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Demikian pula kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, saya percaya juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan kita yang berikutnya di dalam program Mutiara hari ini. Damai dan sukacita Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.